tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19. Dan tentu harus diingat tetap terapkan protokol kesehatan 6M. Seperti saya tetap menggunakan masker. Dan saudara, seperti biasa di segmen Sapa Nutrisi pagi ini kita akan membahas terkait berbagai informasi tentang nutrisi tentunya. Dan pagi ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber ahli gizi Poltekkes Denpasar, Ibu Yuni Gumala. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Desi. Sehat, Ibu? Sehat. Harus selalu sehat ya, Bu. Meski di tengah pandemi kita tetap rapid antigen berkala ya, Bu. Dan kita tetap menggunakan masker untuk menaati protokol kesehatan. Dan pagi ini seperti biasa kita akan membahas satu topik tentang terkait gizi. Dan kita akan membahas nutrisi vegetarian. Apakah Anda seorang vegetarian? Wah, kalau seorang vegetarian atau mau jadi vegetarian, silahkan pancangin selama 15 menit ke depan. Kita akan membahas tentang nutrisi vegetarian. Langsung saja. Ibu, nutrisi vegetarian. Kita sering mendengar vegetarian. Bahkan awal tahun di 1947 itu akan 1847 itu pertama kali vegetarian. Mungkin seperti apa definisi vegetarian itu sendiri, Bu? Nah, terima kasih Om Swastiastu, terima kasih kepada Kompas TV. Senang kita bisa berjumpa walaupun tidak secara personal. Benar kata pengarah acara bahwa kita tetap mentaati protokol kesehatan walaupun situasi masih pandemi, kita tetap semangat, tetap sehat. Topik hari ini membahas tentang tetap sehat dan bugar dengan gizi seimbang bagi vegetarian. Betul. Untuk sebelum membahas alasan mereka menjadi vegetarian, kita bahas itu apa sih itu vegetarian, seperti pertanyaan Ibu Desi tadi ya. Vegetarian adalah pola makan bagi orang yang mengkonsumsi bahan makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Konsepnya tidak hanya makan sayur saja, tetapi yang berasal dari tumbuhan, baik sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Berarti yang termasuk vegetarian yang mereka yang mengkonsumsi itu semua ya, Bu ya. Lalu kan vegetarian ini yang saya ketahui ada berbagai jenis, ada yang dia hanya makan tumbuh-tumbuhan, ada yang hanya ada telur juga. Mungkin seperti apa? Apakah ada jenis-jenis vegetarian yang dari ilmu gizi, Bu? Baiklah, untuk secara umum vegetarian dapat dikelompokkan atau dibagi menjadi 5 jenis. Ada vegan, itu konsumsi makanan yang murni vegetarian, hanya mengkonsumsi sumber bahan pangannya atau makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Murni itu vegetarian atau disebut vegan, itu yang disebut ya, Bu, vegan. Yang kedua itu ada vegetarian ovo. Ovo itu telur. Selain dia mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dia menggabungkan atau masih bisa mengkonsumsi telur. Yang ketiga, gabungan antara vegan, ovo, dan lakto. Lakto, berarti kalau berbicara lakto itu ada untuk fermentasi mungkin, Bu ya? Lakto susu. Susu dan hasil olahannya, betul, termasuk yogurt, keju. Untuk vegetarian, lakto ovo vegetarian itu selain sumber bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan, dia mengkonsumsi telur, susu, dan hasil olahannya. Lebih longgar jadinya, menggabungkan antara jenis bahan makanan vegetarian berasal dari tumbuh-tumbuhan, boleh telur, dan hasil olahan susu. Boleh susu, telur, dan keju. Yogurt juga ya. Sekarang ada vegetarian fluktarian namanya. Berarti sebelum kita ke langkah ada dua lagi nih. Ya, yang semi vegetarian itu dibagi dua ya. Yang semi vegetarian itu dia boleh mengkonsumsi lebih bebas lagi. Dia mengkonsumsi bahan makan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, lakto, ovo, termasuk kalau istilahnya saya juknya itu boleh mengkonsumsi ikan. Berarti atau ada protein tanpa dari kaki hewani. ya.
Terus yang lebih fleksibel lagi, yang semi vegetariannya itu fruktarian. Itu boleh mengkonsumsi lakto-ovo, vesko vegetarian dan daging yang putih. Oke. Atau istilahnya binatang dua kaki. Oke. Unggas dan ayam. Itu Ayam. diperbolehkan. Itu yang paling longgar. Longgar. Berarti kalau disimpulkan ada lima vegetarian, jadi ada yang murni, ada yang ovo, ada yang lakto-ovo, ada yang Vesko hanya boleh vegetarian, vesko ya. vegetarian, itu dia dengan tambahan ikan saja. Ya. Terus yang terakhir itu lebih longgar lagi, lebih fleksibel, jadi bisa makan daging putih atau unggas yang kaki 2. Nah itu yang jenisnya. Terus langkah menjadi vegetarian, bukan nggak mungkin seseorang langsung, atau mungkin dari yang fleksibel dulu sampai akhirnya menjadi murni, atau seperti apa Bu langkah-langkah vegetarian? Langkah-langkah vegetarian ya memang sih kalau diet, kalau istilahnya ya diet jangan sampai salah kaprah ya. Pengertian diet itu pengaturan makan ya. Sekarang membahas tentang pola makan vegetarian, tahap-tahapannya memang bersifat individual itu. Tergantung kemampuan individunya. Kalau dia memang mampu untuk langsung ke vegetarian murni, karena motivasinya yang sangat kuat, tidak masalah. Tetapi kalau dia memang kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, perlu adaptasi, tahap-tahap dari atau jenis-jenis vegetarian itu bisa diikuti, apakah mulai dari yang semi vegetarian, mulai lakto-ovo, baru ke tingkat yang lebih ketat atau murni vegetarian. Prinsipnya dalam vegetarian kadang-kadang konsepnya masyarakat itu vegetarian hanya mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu konsep yang tidak tepat. Betul. Pentingnya gizi seimbang. Jadi kan kalau kita dapat simpulkan, tidak hanya vegetarian itu sayur buah, biji-bijian, itu juga ada protein, gizi seimbangnya juga udah masuk di sana walau tanpa daging ya Bu. Nah itu yang untuk langkah-langkahnya. Selanjutnya nih Bu, kalau misalnya seseorang menjadi vegetarian, itu berdasarkan analisa itu alasannya apa sih Bu? Apakah emang untuk kesehatan atau ada satu penyakit yang mengharuskan dia harus jadi vegetarian? Memang ya berbagai macam orang mengikuti vegetarian ya dengan berbagai macam alasan, terutama untuk kesehatan, ada untuk karena kepercayaan, ada karena spiritual, karena alasan ekonomi juga ya, atau karena untuk lingkungan juga ya. Yang terbanyak saat ini orang banyak beralih ke pola makan vegetarian dengan alasan kesehatannya. Oke, kesehatan yang utama ya Bu ya. Manfaat daripada vegetarian itu sangat banyak sekali, yaitu untuk mencegah atau sebagai menurunkan resiko obesitas, penyakit degeneratif, yaitu meliputi DM, sekarang lagi ngetren juga ya. Ngetren penyakit kok ngetren. Iya, jadi karena kalau DM itu memang kita ketahui 5% Bu ya. Apa sudah itu masyarakat Indonesia menderita DM. Nah, dan itu mungkin salah satu menjadi vegetarian bisa mencegah itu mungkin, atau seperti apa Bu? Itu dah alasan mereka menjadi vegetarian itu, satu karena prioritas kesehatan, karena dengan manfaat vegetarian terutama untuk kesehatan itu salah satunya mencegah penyakit degeneratif itu jantung, diabetes, karena kejadian penyakit tidak menular itu DM itu terutama karena jangka panjang, tidak instan, beda dengan penyakit infeksi. Kalau kejadian penyakit degeneratif itu jangka waktunya panjang. Pola makan lifestyle-nya. Itu banyak sekali manfaatnya untuk alasan kesehatan vegetarian itu, seperti obesitas, sekarang orang gemuk. Otomatis dengan konsumsi vegetarian, karena komposisi bahan makanan vegetarian itu dominan dari bahan nabati. Otomatis bahan nabati itu seratnya yang tinggi. Itu salah satu mencegah kanker kolon, kanker usus, terus memberi rasa kenyang. Untuk yang mau menurunkan berat badan,
dianjurkan untuk mengikuti pola makan vegetarian. Oke, itu tadi dapat Ibu sampaikan beberapa manfaat, terutama manfaat kesehatan untuk vegetarian. Nah, ini kan ada juga, Bu. Tadi Ibu menyebutkan itu makanan sumber serat. Nah, mungkin seperti apa makanan sumber serat yang bisa dikonsumsi orang vegetarian sehingga dia pola makannya bagus, tetap sehat juga tanpa harus makan daging. Prinsipnya ya, untuk mencapai kesehatan itu pola gizi seimbang itu yang ditekankan, karena sesuai dengan topik hari ini, tetap sehat, bugar dengan gizi seimbang bagi vegetarian. Intinya gizi seimbang itu penting untuk kesehatan. Orang yang vegetarian hanya tidak mengkonsumsi sumber bahan makanan hewani. Itu ditekankan. Pengganti sebagai protein dalam tubuh, protein hewaninya itu diperoleh dari sumber kacang-kacangan. Oke. Bagaimana protein kacang-kacangan itu setara ya Bu ya dengan daging atau dengan daging merah, itu mungkin bisa menjadi pengganti protein hewani? bisa, asal bagaimana memformula dari jenis kacang-kacangan itu untuk mencapai nilai gizi kebutuhan proteinnya tercukupi. Intinya kita mengenal gizi seimbang itu 3B. 3B, apa itu Bu? Beragam, Beragam, bergizi, berimbang, berimbang. satu lagi. 1A, aman. aman. Berarti ada 3B 1A ya Bu ya. Iya. Beragam, berimbang, Bergizi, bergizi dan aman. Jadi itu pola makan yang harus diterapkan sehingga kita tetap bugar walaupun dengan vegetarian. Nah, itu tadi dengan tips dan manfaatnya. Mungkin sekarang ke tips Ibu. Mungkin tipsnya mungkin seperti apa? Biar bisa menjadi vegetarian tapi kita tetap sehat, Bu. intinya seperti saya sarankan tadi ada 3B ya, bergizi, beragam, berimbang, 1 aman ya. Karena orang gizi itu gampang-gampang susah ya. Mencari seimbangnya itu yang susah. Orang gizi tidak boleh berlebihan makan, tidak boleh kekurangan makan. Ya, nyari seimbangnya itu yang perlu dipertimbangkan. Terus beragamnya, karena kita orang gizi harus makannya seperti pelangi, berwarna. Oke. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Sumber bahan makanannya dari sayuran, buah-buahan, beraneka ragam, Oke, pelangi. protein. Karena konsepnya satu jenis bahan makanan tidak mengandung semua zat gizi yang kita butuhkan. Makanya perlu jenis bahan makanan yang beragam itu. Oke, seperti yang ada food model di depan kita ya. Jadi kita ada beragam dari orange, kuning, hijau, putih dan semuanya untuk kesehatan harus beragam, bergizi dan juga aman. Nah, itu mungkin terakhir Bu, mungkin himbauan untuk mereka yang mau menjadi vegetarian mungkin seperti apa? Silakan Bu. Tipsnya ya untuk menjadi vegetarian, motivasi dari dalam diri harus strong. Memang niat memang dalam dirinya untuk menjadi vegetarian. Kedua, pengetahuan. Pengetahuan terutama tentang pengetahuan sumber bahan makanannya, jenis tadi, biar bisa mengkombinasikan berbagai jenis bahan pangan, karena konsepnya tadi jenis sayuran banyak. Sayuran yang berdaun, buah, umbi banyak ya. Terus dari makanan pokok juga, bagaimana Anda mampu mengkombinasikan berbagai jenis pangan yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Jangan tergantung makanan pokoknya beras. Ada pengganti ya? Bagus itu penggantinya. Ada dari umbi-umbian, ada dari kacang-kacang, biji-bijian. Itu penting sekali. Terus pengetahuan, dan jangan hanya dengar, apalagi sosial media sekarang banyak sekali informasinya. Kita harus cerdas menyaring informasi yang ada di sosial media. Sumber yang pengetahuan itu harus jelas. Orang yang memang kompetensi di bidangnya itu yang harus dimintain konsul. Oke, intinya kita mau menjadi sehat itu berasal dari makanan, bukan begitu Bu ya? Betul. Oke, terima kasih Bu Yuni Gumala atas informasinya pagi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat nih bagi masyarakat, pemirsa Kompas TV Dewata yang menonton pagi ini, yang pengen menjadi seorang vegetarian tapi tetap sehat, mungkin bisa nih ikuti
tips-tips dari Ibu Yuni Gumala, ahli gizi dari Poltekkes Denpasar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Desi. Salam sehat, tetap semangat. Tetap Semoga semua sehat. semangat. Astungkaro. Ya, saudara, demikian perbincangan saya bersama ahli gizi Poltekkes Denpasar. Nah, bagi Anda yang tetap keluar rumah, ingat tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap saksikan segmen Sapa Nutrisi agar kita tetap sehat. Desi Indah Lestari, Sang Putu Ariase, Kompas Dewa.